Di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan ujian mandiri bagi kamu yang mengikuti tes ujian mandiri di SNMPTN Barat, di UNS maupun di Undip yang memakai format soal TPS dan penalaran matematika. Jadi kita akan bahas beberapa soal. Di soal pertama ini adalah tentang peluang. Disebutkan bahwa soalnya dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dipilih dua angka berbeda. Peluang terpilihnya kedua bilangan tersebut berjumlah genap. Jadi kita akan mulai dari bagaimana kita mendapatkan angka yang kalau dijumlahkan genap. Jadi supaya terbentuk angka yang berjumlah genap, ada dua kejadian. Jadi karena kita mau ambil dua angka, berarti dia boleh genap ditambah genap ataupun ganjil ditambah ganjil. Cuman karena kita perhatikan angkanya 3, 5, 6, 7, 9, angka genapnya cuma satu kali, berarti yang posisi atau kemungkinan genap ditambah genap ini tidak ada ya. Karena 6 tidak ada pasangannya untuk dijumlahkan dengan angka lain yang bisa membentuk angka genap. Jadi kita fokus ke angka yang tersedia adalah 3, 5, 7, dan 9. Artinya dari 4 angka ini, 3, 5, 7, 9, kalau dipilih dua angka secara acak, berapapun angka yang terpilih, kalau dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Contohnya 3 tambah 5 hasilnya 8, 3 tambah 7 hasilnya 10, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari peluang terambilnya dua buah angka dari 3, 5, 7, 9. Ini artinya kita gunakan kombinasi, jadi kalau ada 4 angka, diambil 2, berarti kombinasi dari 4, 2. Itu kita tuliskan sebagai 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Kita peroleh jawabannya adalah sama dengan 6. Untuk ruang sampelnya adalah dari angka yang disediakan di soal 3, 5, 6, 7, 9. Ada 5 buah angka. Jadi 3, 5, 6, 7, 9 ini ada 5 angka. Akan kita pilih sebanyak 2 angka. Berarti kita gunakan cara yang sama. Dari 5 angka diambil 2. Ini berarti 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 10. Maka peluangnya adalah yang kita peroleh 6, kita bagikan dengan ruang sampel 10, maka jawabannya adalah 6 per 10. Kalau kita perhatikan belum ada jawabannya, kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 6 dibagi 2 jadi 3, 10 bagi 2 jadi 5. Maka jawaban yang kita peroleh adalah di option B, 3 per 5. Kita lanjut ke soal kedua tentang statistika. Kalau kita perhatikan soalnya, diberikan sebuah tabel yang menyajikan nilai matematika 3 kelompok siswa. Jadi di kelompok pertama nilainya adalah 2, 4, 6, 7, A, dan 8. Di kelompok kedua nilainya adalah 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Di kelompok ketiga nilainya adalah 7, 8, 9, 10. Pernyataan soalnya adalah 3 kali rata-rata kelompok 1 jika ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3 sama dengan 4 kali median kelompok 2 ditambah 7. Jadi kita mau perhatikan 3 kali rata-rata kelompok nilai 1, berarti akan kita cari rata-ratanya, ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3, berarti kelompok 3 juga akan kita cari rata-ratanya. Sementara yang di kelompok kedua akan dicari mediannya. Kita perhatikan bahwa di kelompok 1 dengan nilai 2, 4, 6, 7, A, dan 8, maka untuk kelompok pertama rata-ratanya itu sama dengan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah A tambah 8, lalu dibagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 data. 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 7 ditambah 9 ditambah 8, berarti itu 27 ya. Berarti 27 ditambah A per 6. Ini rata-rata dari kelompok pertama. Yang kelompok kedua akan dicari median. Kita perhatikan angkanya 6, 7, 7, 7, 8, 9 sudah dituliskan dalam urutan yang paling kecil sampai ke paling tinggi. Maka kita cari tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Berarti kalau dibagi 2, posisi mediannya berada di antara angka 7 dan 7. Berarti kebetulan sama ya. 7 tambah 7 dibagi 2 berarti mediannya sama dengan 7. Ini tadi rata-ratanya adalah 27 tambah A per 6. Kemudian untuk rata-rata di kelompok ketiga nilainya adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi 4. Maka rata-ratanya itu sama dengan 8,5.
Nah, kita susun pernyataannya tadi 3 kali rata-rata kelompok nilai 1. Berarti 3 kali 27 tambah A per 6 ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3. 2 kali 8,5 sama dengan 4 kali mediannya, 4 kali 7, kemudian ditambah 7. Kita hitung ini jadi 2, berarti 27 tambah A per 2 ditambah 17 sama dengan 4 kali 7, 28, ditambah 7 menjadi 35. Berarti 27 ditambah A per 2 sama dengan 35 dikurang 17, berarti 18. Berarti 27 tambah A sama dengan, kalikan kemari, 2 dikali 18 menjadi 36. Berarti A-nya sama dengan 36 dikurang 27, berarti nilai A-nya 9. Berarti kita sudah dapat nilai A. Yang mau kita buktikan adalah pernyataan 1, 2, 3. Di pernyataan 1 disebutkan bahwa data terbesar kelompok 1 adalah A. Jadi di kelompok 1 nilainya menjadi 2, 4, 6, 7, 9, dan 8. Karena tadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan 9. Berarti data terbesarnya adalah A, ini memberikan jawaban yang benar. Kemudian di pernyataan kedua, median kelompok 1 adalah A dikurang 2,5. Untuk mencari median kita susun lagi bilangannya menjadi 2, 4, 6, 7, 8, dan 9. Dan mediannya itu berada di tengah-tengahnya. Berarti mediannya di antara 6 dan 7. Berarti 6 ditambah 7, 13 bagi 2, berarti 6,5. Berarti mediannya adalah 6,5. Kalau kita perhatikan median disebutkan adalah A dikurang 2,5. 9 dikurang 2,5 itu sama dengan 6,5. Berarti pernyataan 2 juga memberikan jawaban yang benar. Kemudian yang nomor 3, jangkauan kelompok 1 adalah 4. Jangkauan itu maksudnya adalah selisih dari angka terbesar dikurang angka terkecil. Terbesarnya 9, terkecilnya 2. 9 dikurang 2 berarti jangkauannya itu sama dengan 7. Yang ini berarti 4 adalah salah. Berarti yang nomor 3 pernyataannya tidak benar ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Kita jawab di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Apakah X, di mana X lebih kecil min 2, atau X besar 6, merupakan penyelesaian untuk M tambah 2X lebih besar N? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 adalah M sama dengan 10 atau N sama dengan min 5. Pernyataan kedua adalah M tambah N sama dengan min 2. Kita perhatikan bahwa di soalnya digunakan kata atau, berarti pernyataan 1 ini memiliki makna bahwa bisa saja M-nya itu sama dengan 10 dan N-nya itu kita nggak tahu angka berapa, karena dia M sama dengan 10 atau N sama dengan min 5 itu tidak berarti harus memenuhi keduanya ya, bisa salah satu saja. Atau justru M-nya kita nggak tahu berapa, tapi N-nya min 5, dan ada juga kemungkinan keduanya digunakan. Kita perhatikan nilai soalnya adalah M ditambah 2X lebih besar N. Kita akan membuktikan ini. Jadi kalau kita anggap misalkan M-nya 10, berarti 10 ditambah 2X lebih besar N, dan karena kita nggak tahu nilai N-nya ini berapa, jelas kita nggak tahu juga bagaimana mencari nilai X-nya. Jadi yang ini jelas belum bisa digunakan ya, berarti yang ini tidak cukup. Kemudian yang pernyataan kedua adalah M tambah 2X lebih besar daripada, kalau kita gunakan N-nya minus 5, bahwa setiap nilai mutlak itu nilainya pasti di atas 0. Jadi lebih besar dari minus 5 ini, apapun nilai M-nya, apapun nilai X-nya akan memberikan nilai mutlak yang lebih besar daripada minus 5. Berarti ini bisa digunakan untuk menjawab. Kemudian karena ada yang tidak bisa, ada yang bisa, maka kita putuskan bahwa pernyataan 1 dan 2, pernyataan 1 ini belumlah memenuhi untuk menjawab pertanyaan, karena ada bagian yang tidak bisa menjawab, ada bagian yang bisa. Kita gunakan data nomor 2, M tambah N sama dengan min 2. Kalau hanya menggunakan data nomor 2, kita mempunyai terlalu banyak variasi dari nilai M dan N yang bisa terjadi. Misalkan M-nya 8, N-nya min 10, atau misalkan N-nya kita anggap 0, N-nya minus 2, dan seterusnya. Terlalu banyak variasi nilai M dan N yang bisa digunakan, dan kita belum tentu bisa mencari jawabannya. Misalkan kita taruh ini 20, kemudian kita tukar lah ya, ini min 22 misalnya, ini 20 misalnya.
Jadi belum tentu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana kalau data 1 dan 2 digunakan bersama-sama? Ketika M sama dengan 10 dan M tambah N min 2, ini jelas bahwa kalau 10 tambah N sama dengan min 2, N-nya min 12, dan kalau kita perhatikan kalau N-nya negatif, ini udah pasti benar. Kemudian kalau N-nya sama dengan, M tambah N-nya sama dengan min 2, menggunakan nilai N-nya min 5, berarti M dikurang 5 sama dengan minus 2, berarti M-nya itu sama dengan 3, berarti kita gunakan 3 ditambah 2X besar. N-nya adalah min 5, ini juga menjadi nilai yang benar. Berarti kalau kita gunakan data 1 dan 2 bersama-sama, maka kita bisa membuktikan bahwa pernyataan soal bisa dijawab. Kita lanjut. Secara acak diambil dua bilangan berbeda dari angka 1, 2, 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Jadi yang pernyataan pertama adalah terambil dua bilangan dengan selisih genap. Berarti angka yang bisa memberikan selisih genap itu adalah angka 2 dan angka 4. Kalau kita ambil 1 dan 2 selisihnya 1, 1 dan 4 selisihnya 3, 2 dan 4. Jadi 24 atau 42 itu sama. Berarti ada satu kemungkinan. Kemudian kalau ruang sampelnya adalah dari 3 buah bilangan akan diambil 2. Berarti kombinasi 3, 2. 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Jawabannya adalah 3. Berarti karena tadi ruang peluangnya ini adalah ada satu cara ya. Berarti peluangnya adalah 1/3. Berarti yang nomor 1 memenuhi. Kita lanjut ke yang nomor 2. Terambil dua bilangan yang hasil kalinya prima. Jadi yang memberikan hasil kali prima adalah 1 dikali 2. Jadi ada satu kejadian, maka peluangnya juga 1/3. 3-nya dari ruang sampelnya. Pernyataan 3, terambil dua bilangan dengan jumlah yang genap. Jadi kalau kita mau mencari jumlahnya genap, harus dua angkanya itu juga genap atau dua-duanya ganjil. Karena angka 1 ganjilnya cuma 1 buah, berarti yang ganjil tambah ganjil tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah 2 dan 4. Pada satu kejadian, maka peluangnya 1/3. Di pernyataan keempat, terambil dua bilangan dengan salah satu bilangan adalah kelipatan bilangan yang lain. Berarti 2 adalah kelipatan dari 1, 4 adalah kelipatan dari 1, dan 4 adalah kelipatan dari 2. Berarti ada 3 cara, 3 kemungkinan. Per ruang sampelnya 3, berarti peluangnya sama dengan 1. Berarti kalau yang memiliki peluang 1/3 adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah beberapa soal yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan yang kita berikan, bisa dukung channel kita dengan memberikan tombol like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan referensi belajar. Dan kalau ada materi-materi yang ingin kamu request, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Nanti kita cari dan kita bahas bersama. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.